من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, subuh Kamis tanggal 16 Zulhijjah 1441 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 2020. Alhamdulillah, pagi ini kita telah melaksanakan kajian perdana setelah cukup beberapa bulan istirahat karena kondisi yang membuat kita was-was. Bahkan salat berjamaah pun cukup lama tidak dilaksanakan. Harapan dan doa kita semua kepada Allah Rabbul Alamin, mudah-mudahan wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala secepatnya dan kita bisa beribadah dengan tenang, beraktivitas dengan tenang. Para jamaah sekalian rahimakumullah, semua manusia itu pasti berdosa. Tapi nanti di hadapan Allah banyak yang dosanya itu bersih, karena dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti silahkan kita berdosa terus, setelah itu minta ampun. Tidak, kita khawatir pada saat kita melaksanakan dosa, malakal maut datang menjemput nyawa kita, maka matilah dalam kemaksiatan. Artinya sekalipun Allah membuka pintu taubat kepada setiap manusia, tapi setiap manusia harus berhati-hati dengan sumber-sumber dosa itu. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan usulul khataya kullaha salasa. Kata Ibnu Qayyim, sumber dosa itu seluruhnya hanya bersumber dari 3 sumber. 3 sumber ini yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Yang membuat manusia itu berdosa hanya datang dari 3 sumber, kata Ibnu Qayyim. Yang pertama, al-kibir, sombong, itu sumber yang terbesar. Sumber itu bukan sekedar membuat manusia maksiat, tapi bisa membuat manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada di antara semua manusia yang suka dengan orang yang sombong. Baik itu kawan, baik itu tetangga, baik itu pejabat sekalipun. Semua orang tidak suka dengan sifat sombong.
Karena yang berhak untuk menyombongkan diri adalah al-mutakabbir, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika manusia mengambil hak Allah ini, maka manusia telah mengambil sumber dosa yang terbesar di dalam kehidupan. Ibnu Qayyim meletakkan al-kibir, kesombongan adalah sumber yang terbesar. Syirik datang dari kesombongan. 3 macam sumber syirik itu. Yang pertama, kesombongan. Yang kedua, kejahilan. Yang ketiga, ghulu. Fir'aun, Qarun, Namrud syirik kepada Allah karena kesombongan. Dia bukan orang yang bodoh. Iblis dinyatakan kafir oleh Allah karena kesombongan. Aba wastakbar. Dia tidak mau melaksanakan perintah Allah dan dia sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngarannya kita manusia, kita menyadari para jemaah sekalian. Kadang ada terbetik perasaan itu dalam setiap jiwa. Tapi bagi kita yang menginginkan jiwa kita bersih daripada sumber-sumber dosa, ikutilah perasaan-perasaan itu dengan ucapan-ucapan istighfar. Ikutilah perasaan yang perasa kita, yang pembaiknya, peibadahnya, pemintarnya, umpamanya. Ini kan sumber kesombongan. Ikuti ini dengan ucapan-ucapan istighfar. Minta ampun kepada Allah, ya Allah, Engkau yang berhak menyombongkan diri. Hamba penuh dengan kekurangan, hamba penuh dengan ketidaksempurnaan. Minta ampun kepada Allah. Apalagi di dalam surah Al-Anfal ayat 33, Allah menyatakan bahwa orang yang mau beristighfar itu tidak disiksa oleh Allah Ta'ala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak menyiksa orang yang hidup bersamamu, wahai Muhammad, selama kamu ada bersama mereka. Dan Allah tidak akan mengazab kepada mereka wa hum yastaghfirun, sementara mereka beristighfar. Artinya mengucapkan pernyataan di hadapan Allah, astaghfirullah. Baru saja tadi kita ucapkan bersama. Selesai salat 5 waktu dan kita mengucapkan salam, apa yang kita ucapkan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dalam Al-Anfal 33, Allah tidak akan menyiksa hambanya yang selalu beristighfar, selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, syirik itu datang dari 3 sumber. Pertama, datang dari kesombongan. Yang kedua, datang dari kejahilan. Orang bisa syirik karena ketidakmengertian. Apalagi yang mengerjakan sebelumnya orang yang lebih dianggapnya lebih mengerti tentang agama, menjadi panutannya, maka terjadilah kemusyrikan besar karena jahil. Maka dosa ini, Pak, dosa yang Allah tidak peduli kepada manusia, tidak diperdulikan. Wallahu bari'um minal musyrikin wa rasulah. Atau ayat 3. Allah berlepas diri daripada orang yang syirik dan Rasulnya pun berlepas diri. Kalau boleh kita bahasakan bahasa Banjar kita, ujar Allah Ta'ala, aku kada mau urusi lagi kamu syirik terus. Maka Pak, kemusyrikan itu suburnya luar biasa. Karena Allah kada mengharungi lagi, Allah kada menggaduhi lagi, biar aja sebanyak-banyaknya.
Innallaha bari'un minal musyrikin. Allah berlepas diri daripada orang yang syirik. Hati-hati dengan dosa ini, karena hanya 2 dalam Al-Quran yang Allah sebutkan bahwa Allah tidak akan mengurusi lagi. Yang pertama, Allah tidak akan mengurusi orang yang syirik. Yang kedua, Allah katakan dalam An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menantang kepada Nabi Muhammad, menantang kepada Rasul, apa bentuk tantangannya? Setelah jelas jalan-jalan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, tapi yang dia ikuti bukan jalan yang dibawa oleh Nabi. Dia buat jalan sendiri. Nabi menyuruh belok kanan, dia belok kiri. Nabi menyuruh mengerjakan ini, tidak dia kerjakan. Nang kada disuruh Nabi digawinya. Wa yattabi' ghayra sabilis sahabah. Tafsirnya, dan dia mengikuti bukan jalan-jalannya sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi ini pengikut yang paling setia kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah setelah Allah menyebutkan itu? Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesat sesat-sesatnya. Biar aja itu sesat-sesatnya. Wa nuslihi jahannam, dan akan kami tempatkan ke dalam neraka Jahannam. Wa sa'at masirah, Jahannam adalah tempat yang paling buruk. Bagus Pak diulang-ulang ayat ini, penafsirannya tidak sulit. Tafsir ayat ini tidak sulit. Bisa kita baca dari terjemahnya. 115 An-Nisa. Allah tidak mempedulikan orang yang menantang Nabi Muhammad SAW. Tantangannya bukan mengajak Nabi berkelahi, tapi mencari jalan di luar daripada jalan yang dibawa oleh Rasul SAW. 2, Allah nyatakan dalam Al-Quran. Pertama syirik, dan kedua orang yang mencari jalan di luar daripada jalan Nabi, Allah tidak akan mengurusi. Dan syirik itu datang dari kesombongan. Syirik itu datang dari ghulu. Ghulu itu penghormatan yang berlebih-lebihan. Mendudukan seorang hamba di atas daripada kehambaan. Ini akan mendatangkan kemusyrikan. Maka sumber dosa, kata Ibnu Qayyim, al-kibr. Kesombongan itu sumber yang paling besar. Yang kedua, sumber daripada dosa itu al-hirs. Wal hirsu wa huwa alladhi akhraja Adam minal jannah. Hirs itu ambisi. Rakus bisa. Rakus. Al-khirsu di atas daripada at-tama'. Kalau kita melihat orang rakus, makan atau minum atau sebagainya, kadang ada ucapan tamak. Sudah dapat 1 harus mencari 2, dan harus mencari 3. Kerakusan, ketamaan. Tapi itu dalam kata bahasa Arab tama'. Al-hirsu di atas daripada tama'. Rakus, ambisi. Dan ini yang mengakibatkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Karena Allah tidak memerintahkan, tidak melarang Nabi Adam untuk menemakan buah huldi, pohon huldi, tapi Allah mengatakan la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati itu pohon. Tapi yang terjadi bukan sekedar mendekati, tapi Nabi Adam memakannya. Hati-hati dengan keambisian. Hati-hati dengan kerakusan, akan menghalalkan segala cara. Dan ini sumber daripada kemaksiatan. Wal ma'asi minal hirsi, kata Ibnu Qayyim. Kemaksiatan itu terjadi karena ambisi dan rakus. Karena ambisi dan rakus. Maka seseorang mendapatkan kemaksiatan, digolongkan sebagai orang yang maksiat. Apakah kita tidak boleh menginginkan sesuatu? Sama sekali tidak pernah dilarang, asal jangan jalan yang baik. Tapi kerakusan adalah sesuatu yang di luar daripada itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata,
laula khamsu khisal lasara an-nasu kulluhum salihin. Jika tidak 5 macam, maka manusia akan menjadi orang saleh. Kata Ali bin Abi Thalib. Tapi 5 macam ini yang menjadikan seseorang terhalang dari kesolihan. Yang pertama yang menghalangi orang dari orang saleh, al-qana'atu bil jahli. Pasrah pada kebodohan agama. Tidak pernah berusaha untuk memperbaiki ketidaktahuan dan kekeliruan dari agama kita, dari ajaran kita, yang kadang-kadang, maaf, wudu dan sholat dan ibadah kita laksanakan sesuai dengan cara yang diwariskan, yang tidak semuanya benar. Kita tidak mengatakan pendahulu kita salah, tapi mereka juga manusia. Jika mereka menyampaikan kepada kita sesuatu yang tidak tepat dengan sunnah, maka jangan kita bertahan pada kesalahan itu. Jangan qanaah dengan kebodohan agama, karena menghalangi manusia daripada kesolehan. Dan yang kedua yang menghalangi manusia daripada kesolehan, al-hirsu ala dunia, tema kita. Rakus ambisi yang berlebihan. Al-hirs mengorbankan norma-norma agama. Al-hirs yang penting, cepat dan banyak. Tidak pernah berpikir sumbernya itu seperti apa. Begitu juga dengan jabatan dan seterusnya. Maka al-hirsu penghalang manusia daripada kesolehan. Was-sukhu bil fadli yang menghalangkan manusia daripada kesolehan. As-sukhu ay al-bakhilu, pelit terhadap rezeki yang Allah berikan. Dalam rezeki kita yang banyak, ada hak orang lain yang perlu kita sampaikan. Baik hak itu sebagai hak wajib atau hak sunnah. Hak wajib adalah zakat 2,5% kepada 8 asnaf sesuai dengan ayat 60 surat Taubah. Hak sunnah adalah infak yang kadang-kadang lebih besar kita keluarkan. Bagi orang yang bakhil tidak mau melaksanakan ini, dan ini menghalangi manusia daripada kesolehan. Warriyau fil amal yang keempat, setiap ibadah selalu pamer. Setiap ibadah selalu pamer. Maka para ulama masa lalu mengajarkan kepada kita, seseorang yang ikhlas itu adalah orang yang selalu memamerkan ibadahnya hanya kepada Allah semata. Orang yang mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah semata. Dan yang terakhir yang menghalangi manusia dari kesolehan itu al-a'jabu birra', ajib dengan pemikirannya, seolah-olah apa yang dia sampaikan pasti benarnya. Dia ada marah besar pada saat dia menyampaikan pendapat dan orang lain tidak menggubris dan tidak menanggapinya. Pada saat semua orang setuju dengan pendapatnya, maka dia menepuk dada. Aku kemarin yang mengusulkan itu. Padahal para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila dia mengeluarkan satu pendapat dan pendapatnya diterima, maka dia cepat-cepat mengucapkan istighfar. Apabila dia mengeluarkan satu pendapat dan pendapatnya ditolak, maka cepat-cepat dia mengucapkan alhamdulillah. Jangan ajib dengan apa yang ada pada kita, karena kita penuh kekurangan seperti orang lain. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, sumber kemaksiatan itu adalah al-hasad. Al-hasad sumber kemaksiatan. Wa huwa alladzi zarrabna Adam ala akhihi. Karena hasad dan iri dengki ini sehingga terjadi salah satu anak Nabi Adam membunuh saudaranya. Karena hasad. Pembunuhan pertama terjadi karena hasad. Qabil membunuh Habil karena iri.
wanita yang dijodohkan kepada saudaranya lebih cantik daripada wanita yang dijodohkan kepadanya. Sehingga dengan hasad, dia melakukan segala bentuk kemaksiatan. Wal baghyu waz zulmu minal hasad. Bermusuhan dan kezaliman terjadi karena iri dengki. Para jamaah sekalian rahimakumullah, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Iri dengki itu memakan kebaikan setiap manusia seperti api melalap kayu bakar, kayu kering. Orangnya ahli ibadah tapi hasad, ibadahnya akan kosong, ibadahnya akan hilang. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa kita harus memperhatikan tiga macam ini? Karena kita tidak ingin setiap jiwa kita berlumuran dengan dosa. Ini tiga sumber besar kemaksiatan. Kita takut dosa itu sedang banyak-banyaknya dan kita meninggal dunia. Kematian kan satu kepastian. Wa ja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kuntum minhu tahid. Dan datanglah sakratul maut dengan benar, tapi kematian itulah yang kamu lari daripadanya. Semua manusia tidak menginginkan mati itu cepat, tapi yang menentukan kematian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malakal maut datang dengan penuh kedisiplinan, tidak maju, tidak mundur, tepat waktu dia datang dan terjadi kematian. Abdullah bin Amr bin As, pada saat ayahnya sakit, hampir membawa kepada kematian, sakit parah, bernapas sudah sepotong-sepotong, alamat kematian terlihat. Maka Abdullah berkata kepada Amr bin As, ayahnya yang sedang sakit, ya abatisif lil maut, wahai ayahku, ceritakan kayak apa orang hendak mati itu. Ayahku, ceritakan kayak apa orang hendak mati. Amr bin As dengan terbata-bata sambil bernapas yang tidak lagi sempurna, dia katakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, wallahi ka'anna jibalud dunya ala sadri. Demi Allah, wahai anakku, orang yang hendak mati itu seperti gunung diletakkan di atas dada. Wa ka'anni atanfasu min saqabil ibrah, dan waktu itu bernapas seolah-olah lewat lubang jarum. Bernapas seolah-olah lewat lubang jarum, seperti bernapas di lubang jarum. Para jamaah sekalian, lubang hidung kita yang tidak seperti lubang jarum ini kalau sudah mendapat bernapas yang susah, dibantu lagi dengan oksigen. Kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, bapak-bapak kita yang kemarin diuji dengan COVID dan mereka sabar, tiap malam mereka berdoa, Allah sembuhkan. Tanya mereka bagaimana mencari pernapasan, sehingga mereka semua mengatakan cukup kami yang mengalami itu. Mudah-mudahan yang lain tidak mengalami sulitnya bernapas. Belum lagi hendak mati. Hendak mati itu, kata Amr bin As kepada anaknya, wahai anakku, seperti bernapas di lubang jarum. Kada nyaman-nyaman. Seperti gunung yang diletakkan di atas dada. Sebelum ini terjadi kepada setiap kita, aksiru zikra hazimil lazat, banyak-banyak mengingat
sesuatu yang memutuskan kelezatan, kematian. Ulun simpulkan kajian kita. Hindari 3 macam, karena ini sumber kemaksiatan. Yang pertama, kesombongan, karena sombong adalah milik Allah. Setiap hati manusia terlintas itu, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istighfar. Yang kedua, hindari ambisi yang berlebih-lebihan. Kalau dengan harta rakus, maka ini adalah sumber kemaksiatan. Dan yang keempat, hasad. Jangan iri dengki. Karena terjadinya pembunuhan, terjadinya pengerusakan milik orang lain banyak bersumber daripada iri dengki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua. Allah membimbing kita dalam hidayahnya, dalam tuntunan dan bimbingan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan COVID Corona ini cepat diangkat oleh Allah, sehingga dalam ibadah, dalam apapun kita tidak lagi merasa was-was. Allahumma inni a'udzubika, inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma hafazna bima hafizta bihi dzikra wa ansurna bima nasarta bihi rusula wa la tusmit bina ahada innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.